Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja dalam perusahaan. Nah, yang pertama kita masuk dulu dalam pembahasan mengenai meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi, komunikasi ini dibagi dua lagi, menjadi kemampuan mendengarkan aktif dan juga keterampilan verbal dan nonverbal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif di sini adalah keterampilan yang penting juga yang harus kita miliki. Jadi, mendengarkan aktif ini mencakup memberikan perhatian penuh pada pembicara dan juga meminimalisir stimulus-stimulus atau gangguan yang lainnya. Nah, selain itu kita juga harus belajar bagaimana cara untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif pastinya. Nah, selanjutnya keterampilan verbal dan nonverbal. Jadi, keterampilan verbal dan nonverbal yang baik pastinya bisa membantu kita untuk berkomunikasi secara lebih jelas dan juga efektif. Jadi, kalau keterampilan verbal yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita penggunaan kata-kata yang tepat sehingga tidak membuat pendengar kita itu menjadi salah paham. Nah, kemudian untuk keterampilan nonverbal yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita menjaga sikap tubuh kita saat berbicara. Bagaimana cara kita menjaga kontak mata dan juga bagaimana cara kita berbicara dengan nada yang tepat. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai cara membangun hubungan kerja yang sehat dan positif. Dalam membangun hubungan yang sehat, kita harus bisa mempraktekkan empati. Jadi, empati ini adalah kemampuan kita untuk memahami dan juga merasakan perasaan orang lain. Nah, jadi dalam lingkungan kerja yang sehat, penting untuk mempraktekkan empati untuk membangun hubungan kerja yang sehat ya. Nah, selanjutnya kita harus bisa menyelesaikan konflik dengan bijak. Pastinya konflik dalam dunia kerja itu tidak bisa kita hindari, tapi harus kita atasi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi konflik-konflik yang ada? Nah, kita harus bisa mengidentifikasi masalahnya nih, apa penyebab dari masalah itu terjadi, dan juga kita harus bisa mencari solusi secara bersama-sama dan juga menetapkan rencana dan juga tindakan yang jelas. Nah, kemudian berikut juga adalah cara-cara untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memimpin dan bekerja di dalam tim. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa memimpin dan juga kita bisa bekerja di dalam tim? Nah, yang pertama, kita harus bisa meningkatkan kemampuan kita dalam memimpin. Jadi, teman-teman di sini diharapkan agar bisa belajar bagaimana caranya memimpin secara efektif dan juga bisa mempraktikkan keterampilan-keterampilan yang teman-teman miliki seperti memberikan arahan yang jelas, kemudian memotivasi tim dan juga menginspirasi anggota tim yang teman-teman miliki. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa belajar bagaimana cara untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dari setiap anggota tim, serta belajar untuk mendelegasikan tugas-tugas kepada setiap anggota tim. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan dalam bekerja secara tim. Bekerja tim ini memang adalah keterampilan yang penting nih yang harus dimiliki oleh semua orang ya pastinya. Dalam bekerja pastinya kita tidak bekerja secara sendirian, tapi kita mempunyai rekan-rekan mau dari divisi yang sama atau dari divisi yang lainnya. Nah, kemudian kemampuan bekerja dalam tim ini pastinya akan membantu kita agar kita bisa bekerja sama secara efektif, berkolaborasi, dan juga bagaimana cara untuk berkomunikasi antar anggota tim sehingga kita bisa saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga pekerjaan kita, tujuan kita dapat tercapai. Nah, itu tadi bagaimana cara-caranya kita bisa membangun hubungan kerja yang sehat dan positif dalam lingkungan kerja. Semoga bisa diterapkan untuk teman-teman, diaplikasikan
supaya bisa semakin menumbuhkan hubungan kerja yang sehat di dalam perusahaan. Jangan lupa untuk mengikuti segmen selanjutnya. Tetap semangat dan salam sakti.